Ya, pemirsa, hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen di bulan Juli kembali meningkat menjadi 118,11. Angka ini lebih tinggi dari indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2025 yang tercatat 117,8 poin. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK kembali meningkat pada Juli 2025 atau melanjutkan kenaikan yang terjadi pada Juni lalu. Hasil survei konsumen Bank Indonesia yang dirilis pekan lalu menunjukkan posisi indeks keyakinan konsumen pada Juli lalu sebesar 118,1. Nilai IKK itu lebih tinggi dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 117,8. Survei Bank Indonesia menyebut meningkatnya indeks keyakinan konsumen di Juli 2025 terutama ditopang oleh kenaikan indeks ekspektasi konsumen, di mana indeks ekspektasi konsumen pada Juli 2025 tercatat sebesar 129,6 atau naik dari posisi sebelumnya di level 128,9. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Juli 2025 meningkat untuk seluruh kelompok dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah di level 119,9 dan diikuti oleh responden pengeluaran di atas 5 juta rupiah di level 119,5. Dalam survei ini, Bank Indonesia juga merekam pada Juli 2025 rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi tercatat sebesar 75,4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 75,1%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, indeks keyakinan konsumen di Juli naik, daya beli membaik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA, kemudian juga sudah bergabung Pak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar? Halo, semangat, sehat. Baik, semangat terus Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo, kita langsung menyapa kembali Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, Pak Roy, semoga sehat terus ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Ahmad mungkin bisa mereview terlebih dahulu terkait dengan kondisi saat ini begitu. Bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat begitu? Karena tadi sudah disampaikan dari indeks konsumen Indonesia juga mengalami trennya dalam beberapa bulan terakhir sih cenderung naik begitu. Pak Ahmad, silakan. Ya, kalau kita melihat indeks keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia, kita akan menyaksikan satu optimisme ya. Ini ada kenaikan 2 bulan Juni-Juli. Dan saya kira ini menunjukkan bahwa ekspektasi dari konsumen kita ini lebih baik ya. Juga ada keinginan bahwa masyarakat ini pengen lebih baik perekonomiannya. Meskipun kita harus lihat bahwa indeks keyakinan konsumen ini bisa bias ya di kalangan perkotaan dan perdesaan, pasti ada gap. Dan juga kalau kita lihat tetap ya kantong rentannya masyarakat ini masih ada, jadi otomatis sebetulnya belum terlalu pulih. Hanya saja bagaimana caranya ekspektasi ini bisa menjadi transaksi ya, ini tentunya kita perlu yang namanya stabilitas harga. Dan kalau kita lihat angka inflasi per Juli kemarin 2,37 itu ada sedikit kenaikan, tentunya ini juga menambah kekhawatiran bahwa keyakinan konsumen ini bisa terhalang dengan inflasi yang tidak terkendali. Tetapi kita optimis ya bahwa ini sudah ada sinyal positif. Mudah-mudahan sinyal ini, ekspektasi sinyal ini bisa diikuti dengan realisasi transaksi di masa depan. Baik, itu dia untuk kondisi IKK begitu ya di bulan Juli. Nah Pak Roy, Anda melihat sebagai pelaku industri retail sendiri bagaimana dengan mungkin update terlebih dahulu begitu seperti apa? Apakah benar-benar tren dari ekspektasi tadi dari sisi IKK masyarakat yang meningkat ini juga terkorelasi juga dengan produktivitas, kemudian angka penjualan begitu di sektor retail sendiri, Pak? Ya tentunya semangat yang sama. Tadi saya sangat menyetujui Mas Ahmad katakan bahwa kinerja kita itu didorong atau dilandasi dengan optimisme. Nah, optimisme inilah yang menggerakkan kondisi indeks kepercayaan konsumen ya meningkat. Tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan yang tadi disebutkan hampir sekitar 118 dari bulan sebelumnya. Nah ini menandakan bahwa optimisme itu memang menjadi dorongan yang kuat untuk masyarakat punya kemauan. Ya, pertama kemauan dulu, kemauan untuk berbelanja, kemudian kemampuan untuk berbelanja. Ini dua hal yang berbeda. Kemauan dan kemampuan. Diperbaiki dulu kemauannya, ya.
baru juga diperbaiki kemampuannya, maka daya beli akan terselesaikan. Ya, segala sesuatu yang menyangkut pelemahan daya beli dapat terselesaikan. Nah, kembali lagi kepada case ini, kita mengetahui bahwa indeks kepercayaan konsumen ini kan memang disurvei oleh Bank Indonesia. Dan saat ini kami pelaku usaha menaruh percaya sepenuhnya dengan kondisi-kondisi survei yang dilakukan. Tetapi kami juga tentunya ingin mempertanyakan kembali ketika sudah ada sebutan diperbaiki, ada perbaikan karena berdasarkan hasil survei dan lain sebagainya. Lalu bagaimana langkah-langkah mempertahankan dan juga memajukan? Itu jauh lebih penting untuk dijawab. Karena kalau hanya survei saja berarti kita bicara kumpulan data. Bahkan ada stigma-stigma yang katakan bahwa ini datanya apakah juga true atau false atau apapun, itu yang sekarang tersebar di polemik. Tapi jauh lebih penting, data is data ketika pemerintah memberikan juga langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang tepat sasaran, ya langkah-langkah yang bukan hanya copy paste saja dari stimulus-stimulus yang lalu yang kita sudah sering bicarakan bahwa hanya copy paste sehingga tidak sama sekali memberikan dampak yang signifikan. Nah, ini perlu diperbaiki, perlu diatasi. Jadi langkah ke depan ini jauh lebih penting dari hanya data atau survei yang dilakukan. Ya, Nah, ini yang kita minta dari pelaku usaha untuk dapat sesuatu yang lebih real, lebih nyata dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang bisa dilakukan, ada kebijakan fiskal maupun moneter. Nah, ini bagaimana, sejauh mana ini memberikan dampak kepada pelaku usaha dan juga kepada konsumen Indonesia. Ya, tapi kalau kita cermati juga kan dari awal tahun juga ada beberapa insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, Pak Roy. Nah, Anda melihat bagaimana? Ya. Apakah dari sisi kemauan untuk belanja juga sudah mulai pulih, kemudian akhirnya masuk ke dalam kemampuan untuk belanjanya juga sudah semakin meningkat begitu nih, Pak Roy? Ya, tentunya kita ketahui bahwa stimulus sekarang sudah stimulus yang berlanjut daripada stimulus sebelumnya. Oke. Dan hampir sama semua stimulusnya. Ya, ini yang selalu kami sampaikan berbagai kesempatan bahwa ayo ajak pelaku usaha. Kita pelaku usaha sangat banyak mengetahui situasi, kondisi, keadaan lapangan. Yang mana notabene itu sangat diharapkan oleh para konsumen. Ya, sebagai konsumsi rumah tangga, yang memberi kontribusi konsumsi rumah tangga itu kan konsumen. Ya, kemarin di survei BPS sudah 54%, 54,2% itu dari konsumsi rumah tangga. Nah, artinya kita tuh mengharapkan stimulus itu bukan hanya untuk mengangkat kemauan, tapi kemampuan belanja. Gimana cara kemampuan belanja? Saya sudah sampaikan bahwa bagaimana insentif atau stimulus itu yang mendorong transaksi. Ya, mendorong transaksi berarti harus apa? Harus ada stimulus transaksi, bukan hanya diskon atau subsidi. Stimulus bukan subsidi, subsidi bukan stimulus. Ya, kalau hanya diskon untuk tarif perjalanan, kemudian diskon alat transportasi, itu diskon yang tidak mendorong daya beli. Tapi yang mendorong daya beli adalah stimulus yang mendorong belanja. Misalnya, ya, adanya kontribusi alokasi buat QRIS. Ya, pemakaian QRIS supaya lebih populer, lebih banyak lagi dipakai masyarakat, diberikan insentif. Setiap pemakaian QRIS ya, ini kan bisa dikerjasamakan dengan bank endorser ya. Diberikan ada sejumlah uang yang memang sudah bisa langsung dipakai dan itu tinggal ditambahkan untuk transaksi. Nggak usah besar-besar, 10.000 atau 5.000 ya, setiap bulan QRIS itu terisi misalnya. Kemudian juga ada alokasi daerah DAU atau DAK itu yang berapa persen, 3 atau sampai 5% dialokasikan untuk mendorong masyarakat belanja ya, dengan memberikan semacam katakanlah semacam special award atau special rewards. Oke. Yang sifatnya memang sepertinya cost, tapi itu mendorong untuk masyarakat belanja. Jadi uang itu tidak dibiarkan di atas, tapi uang itu bisa ke bawah. Baik, Dan itu Pak Roy. dirasakan di bawah dan itu ditransaksikan oleh masyarakat. Oke, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi yang ada saat ini tadi? Memang diharapkan stimulus ini juga lebih variatif lagi untuk bisa mendorong dari sisi tidak hanya kemauan, tapi sampai ke level berikutnya adalah kemampuan daya beli masyarakatnya sendiri. Ingat Anda katakan tadi kan, seperti juga Pak Roy bilang, indeks keyakinan konsumen ini apakah juga terkait dengan konsumsi rumah tangga yang memang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 tahun ini nih Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat ekspektasi memang sangat terkait erat dengan pengumuman stimulus ya. Begitu pemerintah mengumumkan adanya stimulus, itu ekspektasi masyarakat langsung positif. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ekspektasi menjadi transaksi.
Dan kalau di ilmu ekonomi kita bicara ada lag ya sekitar 1 sampai 2 bulan. Artinya Oke, pemerintah memberikan stimulus bulan ini itu memang dampak transaksinya belum terlihat Pras ya, baik. kecuali nanti 1 atau 2 bulan ke depan. Makanya supaya ini jadi realisasi transaksi, kita perlu ya betul-betul yang menjaga yang namanya adalah kestabilan harga, termasuk juga mempercepat ya government spending. Karena spending yang on time itu juga akan membantu transaksi masyarakat ini menjadi lebih konkret. Dan yang terkait mengenai bagaimana konsumsi rumah tangga, kalau kita lihat kan dia menyumbang hampir 54,25% dari PDB. Artinya separuh dari PDB kita adalah konsumsi rumah tangga. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa elastisitasnya itu di bawah 1. Artinya kenaikan 1 konsumsi tidak berarti naik 1 juga PDB kita. Dan disinilah kita membutuhkan kepastian dari penghasilan masyarakat ya, terutama juga kalangan usaha. Bagaimana ada relaksasi kalangan usaha itu, entah itu bentuknya adalah PPh atau PPN yang direlaksasi, ataupun kemudian adalah bantuan pembiayaan sehingga mereka bisa memperoleh bahan baku yang lebih baik dan lebih murah, begitu Mas Pras. Oke, nah itu dia. Lantas kalau kita cermati bentuk stimulus ataupun subsidi seperti apa juga yang diharapkan, mungkin dari sisi Pak Roy lebih tepat sasar. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Roy, Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di tahun 2025. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya dan seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, ini dia indeks keyakinan konsumen Indonesia di tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Juli 2025. Memang tertinggi kita lihat di 127,2 pada bulan Januari, cenderung turun sampai dengan Maret, kemudian naik lagi di April 121,7, kemudian sempat turun lagi Mei Juni, kemudian naik lagi di bulan Juli di 118,1 untuk IKK Indonesia. Dan selanjutnya indeks ekspektasi konsumen 2025 ini kita akan cermati bersama. Survei dari Bank Indonesia, Januari 140,8, kemudian cenderung turun sampai dengan bulan Juni, kemudian naik lagi di bulan Juli 129,6 untuk indeks ekspektasi konsumen Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dia data selengkapnya di kuartal 1 2024 5,11%, kuartal 2 2024 5,05%, kemudian kuartal 3 ada penurunan 4,95%, naik lagi di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 5,02%. Adapun pergerakan di bulan kuartal 1 begitu kita cermati tahun 2025 4,87%, kemudian di kuartal 2 2025 naik lagi menjadi 5,12% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi tahunan? Ini juga yang tadi sempat dicermati juga oleh Pak Roy, kemudian juga Pak Ahmad terkait dengan pergerakan inflasi tahunan. Januari, Februari sempat kita memang mengalami deflasi, kemudian Maret naik lagi 1,03% sampai dengan bulan Juli kemarin tercatat inflasi tahunan 2,37%, naik dari bulan Juni di 1,87%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Mande, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, lantas bagaimana dari sisi pelaku usaha Pak Roy, Anda melihat begitu potensi-potensi yang masih bisa kita dorong, bentuk stimulus, kemudian subsidi seperti apa begitu, sehingga semester kedua ini dari sisi retail kita juga bisa bertumbuh, kemudian dari tingkat konsumsi masyarakat juga semakin membaik, karena ini dia menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita begitu Pak Roy. Ya, jadi kembali lagi bahwa saya menggarisbawahi istilah kemauan belanja dan kemampuan belanja. Kemauan belanja kita sudah mulai baik, optimisme tadi, ya. Tapi kemampuan ini yang perlu terus digenjot dan perlu terus untuk direalisasikan 1, 2, 3 bulan ke depan, karena efeknya baru terasa. Nah, ini yang kami harapkan beberapa stimulus, misalnya yang berkaitan dengan akselerasi bagaimana belanja pemerintah pusat dan daerah, itu juga sangat membantu tentunya. Ya, tidak hanya sektor bagaimana rumah tangga, tapi akselerasi belanja ini sampai hari ini nampaknya saya belum mengerti apakah memang belum ada satgasnya, apakah memang belum ada pemicunya, awardnya atau apapun, sehingga itu tentunya masih sangat diharapkan meningkat, apalagi kita menuju kepada semester yang kedua. Kita sudah dimasuk di paruh semester kedua di tahun ini. Kemudian yang kedua adalah
ada satu stimulus dari berbagai stimulus yang pertama, kedua yang kita sudah ketahui bersama. Ada satu stimulus yang masih sangat mendorong untuk masyarakat itu berperilaku sehat dalam konsumsi, yaitu diskon listrik. Ya. Satu-satunya yang sangat mendorong itu adalah ketika kelompok menengah mendapatkan diskon listrik, ya, bukan yang kelompok bawah. Saya nggak bicara kelompok bawah. Kelompok bawah sudah aman, ya, sudah ada bantuan-bantuan, bantalan, subsidi yang diberikan, bantuan tunai dan lain sebagainya. Tapi yang kelompok menengah, sementara kita tahu bahwa kelompok menengah ini yang saat ini masih sangat minim untuk diperhatikan. Nah, bantuan subsidi listrik ini tentunya sangat berpengaruh, ya, dan ini layak untuk diteruskan di kelompok untuk kelompok menengah. Kemudian yang berikutnya juga adalah stimulus yang berkaitan dengan PTKP. Tadi sudah disebutkan Mas Ahmad, ya. Bantalan PTKP itu sekarang kan 54 juta setahun atau 4,8 juta per bulan. Nah, tanpa maksud untuk mengurangi rasio pajak atau pendapatan pajak, tapi disinilah peran bagaimana pemerintah bisa membalance terhadap situasi dorongan untuk masyarakat belanja dan juga bagaimana menjaga pendapatan dari pajak. Nah, memang ini akan berkorelasi dengan stimulus fiskal, tetapi ini adalah salah satu jalan untuk juga memberikan adanya kelonggaran PTKP ini untuk mereka punya kemampuan belanja. Dan di samping itu, yang berkaitan dengan fiskal, misalnya, masih ada kebutuhan pokok yang masih terkena PPN. Ya. Beras tidak ada, tapi minyak goreng masih ada. Ya. Oke, kita nggak membicarakan menghilangkan PPN minyak goreng, tapi setengahnya saja. Misalnya, ya, ada diskresi dari pemerintah, dan ini bisa dilakukan tentunya. Setengah saja dari nilai PPN untuk minyak goreng, itu juga membantu. Nah, jadi ini kaitannya kondisi ini adalah sama seperti pemerintah memberikan uang kan sebenarnya. Kalau yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Tapi kalau yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok, itu yang namanya subsidi, itu bukan stimulus. Yang tadi tarif diskon airline, tarif tol, itu bukan stimulus. Tidak mendorong sama sekali daya beli. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah bahwa sesuatu yang berkaitan dengan stimulus, ajaklah selalu kita untuk berbicara. Jangan hanya copy paste dan mengeluarkan euforia bahwa kita sudah melakukan bagian yang terbaik buat stimulus. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Oke, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana kalau memang tadi ditekankan kelas menengah nih, sebenarnya kalau kita bicara mengenai stimulus, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ini lebih efektif untuk bisa menjaga tadi supaya ekspektasi maupun indeks keyakinan konsumen ini dengan tren yang naik ini masih akan terus berlanjut nih, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 ini Pak Ahmad. Iya, sebelumnya saya ingin juga komentar mengenai BPS ya, bagaimana pertumbuhan terakhir kan 5,12%. Kita apresiasi ini angka optimisme, tetapi memang perlu melakukan uji silang ya terhadap indikator lain seperti bagaimana kenyataannya dengan retail, bagaimana kenyataannya dengan otomotif, upah dan sebagainya. Dan saya kira di kalangan kelas menengah dan bawah, mereka masih merasakan rapuhnya ekonomi, dan saya kira inflasi yang cukup tinggi di bulan ini juga menggerus ya kemampuan mereka untuk melakukan daya beli. Nah, pertanyaan Mas Pras tadi ya seputar bagaimana kelas menengah kita, sebetulnya kita harusnya menggunakan dua sayap strategi ya. Sayap pertama adalah memperkuat kelas menengah seperti yang Pak Roy sampaikan, saya setuju sekali. Dan yang kedua adalah sayap memperkuat badan usaha, terutama UMKM kita. Nah, yang sayap pertama ini yang bagaimana kelas menengah, saya kira kita perlu pertama itu fokus kepada pangan. Bagaimana pemerintah perlu melakukan operasi pasar ya, bagaimana meyakinkan logistik tidak mengalami kenaikan dan juga memiliki cadangan-cadangan terukur. Yang kedua sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu bantuan tunai yang sifatnya adalah sosial begitu, tetapi harus berbasis kepada data. Data ini kita punya problem besar ya, bagaimana ada temuan-temuan yang mengatakan banyak orang yang sebetulnya tidak berhak tapi mendapatkannya, sementara ada yang perlu sekali tetapi tidak mendapatkan, tidak terdata gitu. Dan khususnya kelas menengah ini, mereka ini kebanyakan tidak terdata karena dianggap orang-orang kaya. Padahal kalau kita mau jujur, mereka ini sebetulnya yang perlu dibantu dibandingkan kelompok kelas bawah begitu ya. Yang ketiga saya kira kelas menengah ini membutuhkan apa yang disebut dengan menunda kenaikan administrative price ya. Terutama ada kita dengar rencana kenaikan BPJS, kenaikan dari Pertalite, kenaikan dari biosolar. Nah, saya kira isu-isu ini harus diantisipasi untuk tidak dilaksanakan karena rapuhnya daya beli ini akan menambah beban kelas menengah. Dan saya kira yang terakhir adalah untuk kelas menengah, bagaimana mempercepat ya program-program padat karya, dan juga pemerintah itu perlu mempercepat juga pembayaran tagihannya.
Ya saat ini kan ada kesan efisiensi ini menunda pembayaran sehingga yang terjadi adalah UMKM termasuk pelaku restoran, hotel dan sebagainya itu mengalami kesulitan dalam mengatasi pembiayaan karena ada penundaan pembayaran dari pemerintah. Dan saya kira tadi insentif PPH atau PPH terbatas itu perlu sekali untuk esensi untuk masyarakat kecil. Nah, sementara di kalangan dunia usaha saya kira kita perlu ya pemerintah perlu mencari cara bagaimana menurunkan biaya logistik dan biaya energi buat mereka, termasuk juga memperkuat TKDN yang dipercepat dan juga insentif ya pajak sementara khususnya untuk sektor-sektor padat karya dan sektor-sektor esensial begitu, Pras. Tapi menurut Anda bagaimana proyeksi terkait dengan daya beli masyarakat ke depan begitu seiring dengan ekspektasi konsumen yang semakin membaik, apakah juga masih akan tetap terjaga atau memang kita masih perlu dukungan tadi insentif fiskal maupun moneter sendiri, mengingatkan Bank Indonesia juga sudah menurunkan suku bunga acuan kita begitu Pak Ahmad? Ya, kalau melihat ya bagaimana prediksi di semester kedua tahun ini, saya melihatnya kita masih kondisi mendatar yang cenderung naik. Dan kita berharap ini mendatarnya jangan terlalu lama, tapi langsung bisa naik. Dan kenaikannya ini ya tentunya seiring juga bagaimana masyarakat kita yang melakukan fenomena rojali ya, rombongan asal lihat-lihat saja, banyak tanya ya, tidak jadi beli. Nah, saya kira ini menunjukkan satu tren baru dan ini salah satu tantangan buat pelaku usaha bagaimana kalau Rojali ini kan melihatnya adalah mereka membeli hanya barang-barang yang sebetulnya esensial dan mereka melihat mana yang melakukan ada promo. Dan saya kira ini adalah satu sinyal buat dunia usaha kita bahwa dunia usaha kita perlu melakukan satu packaging yang sifatnya adalah menurunkan harga dan juga memberikan nilai value kepada packagingnya itu sehingga ini menjadi esensial dibeli oleh masyarakat. Dan kalau kita melihat memang sekarang ini masyarakat kita itu membeli banyak paket hemat ya, ukurannya lebih kecil dan mereka maunya bundling dan saya kira ini adalah satu sinyal ya yang bisa diambil ditempuh oleh pelaku usaha melakukan strategi-strategi yang tepat sehingga rombongan Rojali ini ya dan juga Rohana ini yang banyak tanya ini menjadi terpuaskan ya. Syukur-syukur mereka melakukan pembelian karena ada tawaran-tawaran yang menarik dan juga barang yang dijual adalah esensi buat mereka begitu. Itu dia ekspektasi menjadi transaksi. Nah, Pak Roy, lantas bagaimana Anda melihatnya dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu? Reaksi ke depan seperti apa sehingga tadinya Rojali, Rohana ini akhirnya menjadi seorang buyer juga begitu? Ya tentunya saat ini saya bicara saat ini, kita itu melihat kenaikan indeks ekspektasi ini, keyakinan ini seperti gelembung sabun. Ya. Indah dilihat, tapi nggak lama berlangsungnya. Ya, sangat tergantung dengan apa langkah yang nyata dan konkret. Ya. Kalau enggak, ya ini hanya euforia, ya, hanya sesaat saja. Jadi ini seperti gelembung sabun ini apa yang kita nikmati hasil daripada survei BI ini. Nah, jadi ada langkah-langkah tadi saya sudah panjang lebar berkaitan dengan apa insentif untuk skema cashback belanja, ya QRIS itu, kemudian itu diintervensi, ada skema tunainya, kemudian juga ada potongan PPN, ya 2-5% mungkin untuk produk-produk kebutuhan pokok dalam periode shopping season, periodenya tertentu saja. Kemudian juga ada kaitan energi yang tadi ya di bawah 2.200 itu dilanjutkan dan dipertahankan. Ya, kemudian yang untuk marginal dilanjutkan. Nah, kita berharap sih memang indeks ini kalau kita ingin betul-betul semangat yang sama untuk menjaga keutuhan ekonomi kita harus di atas 20 sampai akhir tahun ini. Ya. Indeks ini harus di atas 20 karena saat ini kan masih 118 ya, 117 2 bulan lalu, 118 bulan kemarin. Nah 120 itu harus dijaga sampai kepada level itu. Kemudian penjualan retail, nah penjualan retail ini belum tembus 5%. Ya, harus sampai ke 7-10%. Sehingga mendorong angka ekspektasi supaya ada peningkatan ekonomi. Kalau tidak, ya tentunya kita ketahui bersama bahwa kita akan stagnan dan itu statusnya nggak berubah. Jadi perbaikilah stimulus yang lebih terarah, ya bukan hanya mendorong kemauan, tapi menyatakan konkret yang mendorong kemampuan. Itu menjadi dasar utama daripada peningkatan daya beli. Yes, itu dia beragam informasi, kemudian data dan juga rekomendasi yang sudah diberikan pelaku usaha retail sendiri, kemudian dari ekonom. Baik, Pak Ahmad, kemudian Pak Roy, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Pak Roy, Pak Ahmad. Ya, salam sehat. Ya. Semangat.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.